Mendikbudristek Nadiem Makarim terlihat lebih banyak menunduk dan diam kala dicecar kritik oleh anggota Dewan dalam rapat Komisi 10 DPR RI pada Senin 26 September. Dalam rapat tersebut, Nadiem Makarim dicecar banyak pertanyaan dan kritik dari anggota DPR RI Anita Jakobgah dengan nada keras. Kala dicecar, Nadiem terlihat hanya diam dan melihat ke arah bawah. Saat rapat bersama Komisi 10 DPR RI ini, Nadiem Makarim tampak mengenakan kemeja berwarna silver, masker hitam, dan juga kacamata. Meski ekspresi Nadiem tak bisa terlihat dengan jelas, namun saat dicecar Anita dengan segudang pertanyaan, Nadiem Makarim cenderung tak memperhatikan Anita. Ia memilih untuk menundukkan kepalanya sembari mendengarkan pernyataan dari Anita Jacob. Dalam rapat bersama itu, Anita meluapkan kemarahannya lantaran banyak persoalan P3K yang tak kunjung diselesaikan oleh Mendikbud. Tak hanya soal P3K, Anita juga meluapkan kemarahan terkait laporan dan program Mendikbudristek RI yang dinilainya tak jelas. Anita menyoroti Nadiem Makarim yang mendapatkan tepuk tangan meriah di PBB, namun dirinya tak bisa memberikan tepuk tangan lantaran yang terjadi di Indonesia sangat berbeda dengan yang disampaikan Nadiem Makarim di PBB. Anita pun mengomentari adanya 400 tim bayangan tak jelas apa itu kerjanya. Menanggapi hal tersebut, Nadiem Makarim dalam kesempatan berbicara akhirnya menjawab bahwa 400 tim bayangan itu tidak membawa kesan negatif. Bahkan menurutnya, kehadiran tim bayangan tersebut dapat memajukan Kemendikbudristek lewat inovasi teknologi yang memastikan keputusan terkait kebijakan 400 tim bayangan masih dalam pengawasan direktorat terkait. Artinya, anggapan 400 tim bayangan memegang kendali penuh atas seluruh direktorat yang ada di Kemendikbudristek tidaklah benar. Semua keputusan masih ada di tangan Direktur Jenderal atau Dirjen maupun Direktor. Yang disebut pada saat kami mempresentasikan ini di PBB. Satu adalah mungkin saya ada kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization. Yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami. Mirroring itu artinya apa? Mirroring itu artinya setiap Direktur Jenderal yang menyediakan layanan itu bisa menggunakan suatu tim permanen yang selalu bekerja sama dengan tim itu untuk mendorong dan mengimplementasi kebijakannya melalui platform teknologi. Jadi itu maksudnya, dan itu yang sebenarnya dipuji-puji oleh berbagai macam negara adalah inovasinya sebenarnya bukan bahwa kita meluncurkan produk. Inovasi yang sangat dihormati negara lain adalah cara birokrasi kami, cara ASN-ASN hebat dalam Kemendikbudristek kami tidak memperlakukan mereka sebagai vendor, walaupun secara kontraktual sudah jelas mereka vendor. Seluruh tim kita adalah tim permanen yang merupakan suatu vendor yang dirumahkan di bawah anak perusahaan Telkom. Disitulah mereka, dan memang mereka itu secara teknis adalah vendor. Jangan ada yang menyebut bahwa mereka bukan vendor. Mereka adalah vendor. Tapi apa inovasi dari Kemdikbudristek? Kenapa kok bisa terjadi? Begitu banyak anak-anak muda ingin bergabung ke dalam tim GovTech Edu tersebut untuk membangun produk-produk ini, itu adalah karena inovasi budaya dalam Kemdikbudristek yang walaupun mereka vendor, mereka tidak diperlakukan sebagai vendor. Walaupun semua keputusan ada di dalam dirjen-dirjen Kemendikbudristek, baik dirjen maupun direktur melihat dan bekerja sama dengan mereka dengan filsafat kemitraan, dengan filsafat gotong royong, dan itulah yang ingin